Hai, welcome back to my channel. Hari ini aku bakal sharing tentang quarter life crisis. Jadi alasan aku membuat video ini adalah karena aku pernah mengalami sendiri quarter life crisis ini. Dan aku ingin kita sama-sama sharing tentang pengalaman kita, tentang pengalamanku, tentang pengalaman kalian, apa yang kalian alami dan bagaimana kalian menghadapi quarter life crisis ini. So, sebelumnya aku bakal mengajukan dua pertanyaan. Yang pertama, apakah kalian berada di rentang usia 20-30 tahun? Jika iya, apakah kalian pernah atau sedang mengalami masa-masa ketika kalian meragukan diri kalian? Kalian galau akan masa depan kalian? Jika iya, congratulations, kalian berada di video yang tepat. Kita bakal sharing tentang pengalaman dan cara menghadapi quarter life crisis. Jadi aku harap kalian bisa stay tune. So, sebelum kita mulai, aku akan kasih tahu ke kalian apa sih quarter life crisis itu. Quarter life crisis adalah masa-masa di mana seorang individu mulai mempertanyakan hidupnya dan mulai bingung akan masa depannya, terutama dalam 3 aspek, yaitu karir, finansial, dan relationship. Rentang usia yang paling banyak mengalami masa-masa ini adalah 20-30 tahun. Ciri-ciri dari quarter life crisis yang pertama, kita mulai banding-bandingkan diri kita dengan orang yang seusia kita. Banyak lewat sosial media, di mana di situ banyak orang yang memposting tentang keberhasilan mereka, tapi kita jarang melihat tentang apa yang mereka alami sebenarnya di luar sana. Kita kan nggak tahu jatuh bangunnya orang itu, seberapa banyak dia berusaha. Lalu yang kedua, kalian merasa belum melakukan yang terbaik, orang lain melakukan lebih baik. Ini sebenarnya hampir-hampir sama dengan yang pertama tadi, tentang pencapaian. Lalu kalian mulai menanyakan, apakah keputusan yang aku ambil ini sudah tepat? Misalnya antara kuliah S2 atau mau kerja. Lalu yang terakhir, kalian juga merasa cemas terhadap pandangan dari orang-orang sekitar. Misalnya, umur segitu kok belum menikah, lalu dia sudah lulus kuliah tapi kok nggak kerja, dan lain sebagainya. Lulusan ini kok cuman kerja jadi ini aja. Nah, sebenarnya quarter life crisis itu normal nggak sih? Jadi sebenarnya quarter life crisis ini adalah hal yang normal-normal aja terjadi di usia 20-30 tahun, tetapi tergantung dari cara kita menghadapi quarter life crisis itu sendiri. Ada orang yang bisa melaluinya dengan baik dan ada yang malah depresi. Nah, kalau kalian sampai ke tahap depresi, sebaiknya kalian konsultasi ke ahli. Jadi aku mau sharing sedikit tentang quarter life crisis yang pernah aku alami. Jadi ketika aku lulus kuliah, aku dihadapkan terhadap pilihan. Tentunya ketika kita lulus kuliah, kita punya beberapa pilihan. Yang pertama, kalian bisa S2, kalian bisa kerja di suatu perusahaan, kalian bisa membuat usaha kalian sendiri, atau kalian bisa menikah, dan lain sebagainya. As for me, pilihan yang aku miliki waktu itu ada dua. Yang pertama, S2 di luar negeri. Aku pingin banget S2 di luar negeri waktu itu. Dan yang kedua adalah bekerja di perusahaan. Tentunya kedua pilihan itu memiliki kelebihan dan kekurangannya masing-masing. S2 mungkin aku bisa menikmati masa-masa mudaku, aku bisa belajar lebih banyak, aku bisa traveling, karena itu aku milih S2 di luar negeri. Aku bisa belajar budaya negara lain, aku bisa punya lebih banyak relation. Sedangkan dari sisi finansial mungkin aku masih harus bergantung ke orang tuaku. Sedangkan kerja, aku bisa lebih mandiri secara finansial, bisa belajar di lapangan langsung. Lalu yang kedua, aku mempertanyakan pencapaian aku dibandingkan dengan teman-temanku yang seumuran. Dia sudah bisa begini, kenapa aku masih di sini? Aku mulai menanyakan kenapa dia bisa seperti itu dan aku masih di titik ini.
Jadi ketika aku mengalami quarter life crisis ini, aku sempat beberapa kali kayak kepikiran sebelum tidur, jadi kayak sempat terganggu tidurnya. Sebelumnya aku nggak tahu kalau namanya itu quarter life crisis, so aku mencari pengetahuan tentang ini dan aku menemukan suatu buku. Ini dari pengarangnya Korea, Rando Kim. Judul bukunya Amor Fati. Ini buku yang menurut aku bagus banget. Ini nggak endorse ya. Aku dari pengalaman pribadi merasa buku ini memang untuk kalian yang sedang menapaki jalan menuju kedewasaan. Jadi di sini di buku ini diceritakan tentang pilihan-pilihan, nasihat-nasihat untuk kalian yang sedang berada di masa-masa quarter life crisis seperti karir, relationship. Rando Kim sendiri adalah mentor dan profesor di Seoul University. Di sini aku sukanya karena bukunya ada warnanya, terus fontnya juga nggak terlalu besar ataupun kecil, dan gaya bahasanya itu aku suka, seperti orang yang sedang bercerita. Dia menceritakan pengalamannya, jadi kita kayak benar-benar diberi nasihat, tapi bukan seperti menggurui. Aku juga sempat lihat beberapa video tentang quarter life crisis di 1%. Itu juga ada di YouTube. Kalian bisa lihat videonya tentang quarter life crisis di 1%. Jadi berdasarkan beberapa pengalamanku, aku pengen share tips-tips dalam menghadapi quarter life crisis. Jadi yang pertama, jangan terlalu banyak berpikir, tapi mulai aja. Seperti aku memulai YouTube channel ini, awalnya aku ragu, jangan-jangan nanti nggak banyak yang lihat, jangan-jangan nanti nggak ada yang subscribe dan lain sebagainya. Tapi ada seseorang yang menginspirasi aku. Dia mengajarkanku bahwa kamu sudah gagal kalau kamu nggak memulai. Nah, jadi nggak ada salahnya mulai aja dulu. Lalu yang kedua adalah cintai apa yang kamu lakukan. Jadi ada suatu quotes di Amor Fati ini, jika tidak akan mencintainya, tinggalkan. Namun jika tidak akan meninggalkannya, maka cintailah. Seorang juga menginspirasi aku tentang ini, lakukanlah yang terbaik dimanapun kalian berada. Jadi selama kalian bekerja atau melakukan suatu hal apapun, lakukannya yang terbaik. Aku juga merasa lebih bersyukur karena mungkin di luar sana juga banyak yang ingin berada di posisi kita, tapi kita aja nggak tahu. Dan mengatur waktu sebaik mungkin. Pastikan waktu istirahat juga cukup. Dan yang terakhir, ingatlah bahwa kita tidak perlu berkompetisi dengan orang lain. Kita punya jalan hidup sendiri-sendiri. Dan just be a better you. Jadi kita nggak perlu berkompetisi dengan orang lain, kita hanya berkompetisi dengan diri kita sendiri. Pastikan bahwa setiap hari kita menjadi lebih baik daripada kita yang kemarin. Jadi sebenarnya quarter life crisis ini memiliki sisi positif dan negatif. Untuk sisi negatifnya mungkin kalian bisa mengalami depresi. Sedangkan untuk sisi positifnya itu sebenarnya kalian bisa menjadi lebih termotivasi untuk menjadi orang yang lebih baik. Jadi itu tergantung bagaimana kalian menyikapi masa-masa quarter life crisis kalian. Semoga tips dari aku bisa bermanfaat untuk kalian yang sedang berada di masa-masa ini. Okay, that's all for my video. Thanks for watching. Semoga video ini bisa membantu kalian. Jika kalian suka dengan video ini, jangan lupa klik like dan subscribe. I'll see you on my next video. Bye-bye.